Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, selamat datang di program studi bisnis digital Politeknik Krakatau. Adik-adik, barangkali banyak yang bertanya tentang program studi ini karena memang program studi ini relatif baru di Indonesia dan alhamdulillah Politeknik Krakatau sejak tahun ajaran ini sudah diperkenankan untuk membuka program studi ini. Jadi pada saat ini program studi ini memang lagi trendy karena memang ada gejala ada gejala revolusi industri, revolusi teknologi informasi, revolusi informatika, revolusi dunia kreatif yang menghantarkan kita pada dunia yang berbasis pada dunia digital. Baik, kenapa program studi harus ada dan mengapa Politeknik Krakatau ingin atau membuka jurusan ini? Baik, kita mulai bincang-bincang santai di acara ini. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan bisnis digital? Ada apa dengan bisnis digital? Ada apa dengan bisnis digital? Baik, sebetulnya tidak asing sih di kita, tapi kita barangkali tidak sadar. Coba lihat slide berikutnya. Nah, adik-adik pasti kenal namanya Google. Hampir tiap hari bangun tidur, kemudian apalagi kalau waktu sekolah SMA atau sekolah SMK atau madrasah dulu, rasanya tidak ada dunia tanpa Google. Coba kalau kita sekarang butuh informasi apapun, kita selalu mengandalkan mesin pencari Google ini. Nah, bahkan kalau dulu zaman orang-orang setua saya ini wisuda, belakangnya digambari dengan gambar rak buku yang tebel-tebel gitu ya. Meskipun itu barangkali cuma foto doang. Sekarang harusnya sudah tidak begitu. Di belakang harusnya tulisannya bukan bukan rak buku, tetapi gambarnya adalah Google. Karena kita hidup dari Google. Nah, ternyata memang Google pertama kali besar menjadi mesin pencari informasi atau searching engine. Tetapi Google berkembang pesat luar biasa, sehingga kalau adik-adik punya alamat Gmail gitu misalkan, itu juga Google juga. Nah, adik-adik pasti bisa melihat di sebelah kanan, itu ada menu yang cukup banyak. Ada adik-adik bisa melihat akun ini, coba saya lihat, saya tunjukkan yang milik saya. Barangkali adik-adik juga bisa lihat akunnya adik-adik. Di sana ada menu akun yang berisi tentang Gmail dan sebagainya, tentang informasi tentang kondisi akun adik-adik. Kemudian ada search engine-nya, ada Google Search. Kemudian ada map, mungkin ini menjadi penting juga. Kita udah nggak susah-susah kalau pengen nyari teman kita, nyari alamat pacar kita, cukup kita mencari di map, Google Map. Barangkali kalau di menu di handphone kita ada Google Map. Kemudian berkembang juga di Google ini ada layanan untuk YouTube. Sebetulnya YouTube tidak dikembangkan sama Google sih, cuma dia membeli lisensi YouTube untuk dia kembangkan menjadi luar biasa. Sekarang juga hidup kita juga sangat tergantung sama YouTube. Apakah adik-adik mencari informasi, bahkan pembelajaran di sekolah-sekolah saat online, rasanya tidak bisa lepas dari dunia YouTube. Karena hampir semua informasi selain Google Search, kita bisa lihat dari YouTube. Karena kita males membaca, di situ udah langsung diceritakan masalah matematika, fisika, dan sebagainya, dan sebagainya.
Kemudian tentu ada Gmail yang biasa juga dikembangkan sama adik-adik yang barangkali adik punya punya akun di Gmail yang berisi macam-macam. Ada kontak, kontak itu daftar apa namanya referensi nama-nama teman adik-adik, nomor teleponnya, alamat emailnya dan sebagainya. Itu ada di kontak. Ini saya kok melihat barangkali jarang adik-adik memakainya, tetapi itu sangat powerful karena suatu saat HP adik-adik hilang, kita tidak perlu harus nyatetin satu-satu alamat kontak teman-teman kita. Cukup kita apa namanya mengupdate atau apa namanya mensinkronisasi HP baru kita, misalkan HP kita hilang, tinggal kita sinkronisasi dengan kontak ini sehingga daftar kontak-kontak yang pernah kita miliki langsung bisa apa namanya terupdate di sana. Kemudian sekarang sudah mulai adik-adik kenal dengan Google Drive. Kemudian tidak lupa ada kalender barangkali jarang lah ya dipakai. Kalau Google Drive mungkin untuk menyimpan arsip-arsip itu kita taruh di Google Drive. Kemudian Translate itu juga sering digunakan. Kalau adik-adik belajar bahasa Inggris, kesulitan terjemahnya apa, langsung kita masukkan ke Translate. Ada lagi foto, ada menu foto, ini juga powerful untuk menyimpan foto-foto, yang mana di sana di menu foto ini terekam juga tanggal foto dibuat, kemudian berapa resolusinya, berada di tempat mana, sehingga adik-adik bisa melacak perjalanan adik-adik mulai dari maksud saya ada foto itu pada saat perjalanan di mana, kapan dan sebagainya bisa dilihat sana. Kemudian ada yang bawah mungkin agak kecil ya, itu ada Google Meet yang mungkin ini menjadi sangat sangat cepat pertumbuhannya ketika kita dalam zaman pandemi ini. Selanjutnya, kalau kita turunkan ke bawah, itu ada namanya Google Dokumen, Hangout dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin yang sering kita pakai pada zaman pandemi ini adalah ada menu Google Classroom. Mungkin guru-guru adik-adik dulu biasa dengan Google Classroom. Jadi bisa pakai menu ini. Nah, itu beberapa. Sebelah kiri ada, tak tunjukkan juga ada Google Formulir. Barangkali adik-adik kalau mengumpulkan tugas itu bisa memakai Google Formulir. Jadi ada soal dan jawaban di sana dan sebagainya dan sebagainya. Tentu adik-adik lebih menguasai daripada aku yang sudah barangkali jarang melakukan itu. Tapi dalam perkuliahan biasanya kita sudah memakai fungsi-fungsi itu. Nah, itu beberapa pengenalan dari Google. Sekarang ini Google mentransformasikan atau menawarkan pada kita semuanya untuk memakai platform Google Workspace. Apa Google Workspace? Jadi semua dokumen, semua gambar dan sebagainya ditaruh di Google Workspace sehingga kita menjadi lebih simpel. Komputer menjadi nomor 2. Kalau dulu komputer, kalau nggak ada komputer, nggak ada gadget, kita repot. Sekarang semuanya ditaruh di Google Workspace. Saya tidak akan cerita banyak tentang Google Workspace, nanti barangkali adik-adik lebih memahami masalah itu. Ini gambaran di belakang Google, barangkali kita tidak merasakan, Google itu sangat kaya raya sekarang, sehingga dia membangun suatu kota Google di Amerika sana, dan sekarang lagi menyiapkan diri untuk membuat kota juga, kota Google di Toronto, Kanada. Ini kira-kira gambarannya. Luar biasa, karyawannya sangat nyaman di Google, dipaksa untuk bekerja di dunia kreatif. Ini adalah mesin Google.
yang dinamakan data center. Jadi semua data dikumpulkan yang apa namanya akun kita misalkan itu foto kita dan sebagainya itu dikumpulkan di namanya data center. Nah, data center itu ada di mana-mana termasuk di Indonesia dan saat ini apa namanya Google membangun data center itu di laut lepas di laut. Kenapa itu harus dilakukan? Karena kunci dari Google adalah data dan data disimpan di namanya data center. Kalau apa namanya kita menyimpan file di hard disk, kalau itu super hard disk. Nah, syarat untuk penyimpanan data itu harus sangat aman. Aman pencurian dari sisi fisik maupun non fisik dalam artian akses pengendalian aksesnya harus cukup bagus di sana. Nggak boleh sembarangan, tidak semua orang bisa masuk ke sana, hanya orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Demikian canggih, demikian luar biasanya, simpenannya luar biasa dan tidak ditaruh di satu tempat, ditaruh di banyak tempat. Nah, itu kira-kira pendahuluan kita tentang bisnis digital. Saya mulai perkenalkan tentang Google. Nah, barangkali ada pertanyaan sederhana yang apa namanya bisa memicu kita untuk berpikir kembali tentang apa itu Google. Coba saya list ya apa namanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke ya, lanjut ya. Ini pertanyaan dasar dulu. Siapa yang belum pernah pakai jasa Google? Rasanya adik-adik semuanya pernah menggunakan layanan Google. Pertanyaan berikutnya, apa saja sih layanan Google yang adik-adik pakai? Jangan-jangan apa namanya cuma satu atau dua layanan. Padahal Google demikian banyak yang tak sampaikan tadi. Demikian banyak layanan Google yang sekarang sudah tersedia. Nah, demikian tergantungnya kita sama Google menjadi ada satu pertanyaan penting. Andai kata dunia ini sekarang tanpa Google, apa yang terjadi? Ya, coba bayangkan itu. Selanjutnya, pertanyaan yang lain. Apakah Google selalu ada? Saya agak banyak refleksi di pertanyaan ini. Yakinlah adik-adik bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Google demikian besar, demikian apa namanya ketergantungan kita pada Google saat ini demikian besar. Nah, apakah Google terus? Tidak, belum tentu. Bukan tidak, belum tentu. Google harus selalu berinovasi, mengembangkan diri, melakukan improvement di sana sini sehingga Google harus tetap bertahan. Karena duit Google sudah demikian banyak, investasi sudah demikian banyak, sehingga kalau tidak berlanjut maka duit akan hilang. Oleh karena manajemen Google akan selalu mengembangkan diri. Menjawab juga pertanyaan kedua, mengapa Google selalu berkembang? Karena dia pengen terus mendominasi dunia digital ini. Siapa yang terlibat di Google? Ya, tentu karyawan Google yang bisa masuk ke sana. Tetapi tidak sekedar karyawan Google saja yang di sana, kita bisa berperan sebagai mitra Google, sebagai pengguna Google di level yang lebih advance, lebih berdaya guna. Kita biasa apa namanya bekerja dengan cara atau bermimpi kita menjadi karyawan perusahaan yang masuk jam 8 sampai jam 5 misalkan. Nah, di Google tidak itu karakternya, tapi dia ditantang untuk dunia yang kreatif, dunia yang dikasih kebebasan waktu, dikasih kebebasan untuk berkreasi. Apakah dia menjadi karyawan atau menjadi mitra? Pertanyaan semula, apakah kita bisa mendapat uang dari Google? Ya, itu yang kita harapkan. Anda
saya dan semua orang bisa mendapatkan uang dari Google. Dan itu yang kita pelajari di bisnis digital Politeknik Krakatau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.